saja kita serahkan mimbar ini kepada beliau Al-Ustaz Atik Rahmatullah LC Hafizahullah Ta'ala alaihi falyataqaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wattuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ayuhat talabah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang semoga Allah jaga antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi. Tentunya dalam acara pembekalan untuk santri sebelum kepulangan. Sebelum itu kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para asatidzah, wabil khusus asatidzah dari kepengasuhan atas juhud mereka sehingga kita sudah di penghujung semester pertama, dan alhamdulillah program selama satu semester sudah kita lewati. Mudah-mudahan juhud dari mereka Allah berikan balasan dan jadikan timbangan yang berat di yaumil qiyamah. Para ikhwah at-talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari libur merupakan hari yang dinanti oleh santri atau santriwati, siswa atau siswi, yang mana beberapa bulan para santri atau antum semua jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dan ini merupakan waktu yang sangat dinantikan oleh antum. Maka sebagai pembekalan dari kami kepada santri yang insya Allah besok akan melaksanakan liburan semester pertama, dan ini sebagai perhatian kami kepada antum semua, perhatian para asatidzah, perhatian pesantren kepada antum semua, anak didiknya, agar ketika antum menghabiskan
liburan semester ini bukan hanya sekadar refreshing, namun antum mendapatkan manfaat dari liburan ini. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan sebagai bekal bagi antum semua. Yang pertama dan yang paling utama, kami wasiatkan adalah ketakwaan. Dan ini selalu kami sampaikan, selalu Ustadz sampaikan, karena wasiat tersebut, wasiat takwa ini wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, wasiat Nabi kepada umatnya, wasiat seorang muslim kepada sesama muslim lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami sudah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Nabi SAW selalu mewasiatkan kepada para sahabatnya dan umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun. Artinya apa? Takwa dalam arti menunaikan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menunaikan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Artinya apa? Ketika antum di sini di pesantren menunaikan salat 5 waktu berjamaah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, salat nafilah, menghafal Al-Quran, salat malam, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka hal tersebut dibiasakan kembali dilakukan di rumahnya. Karena hakikatnya yang antum lakukan di pesantren ini dari ibadah-ibadah bukan hanya pelaturan atau peraturan pesantren, bukan hanya kewajiban pesantren atau nizam pesantren atas santrinya, bukan. Namun hakikatnya adalah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kepada Allah tidak terikat dengan tempat. Mau itu di pesantren, mau itu di rumah, ya, tetap kita harus beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai kapan? Sampai datang kematian. Tidak ada perintahnya atau beribadah hanya di pesantren saja, tidak. Maka para ikhwah sekalian, tunaikan ibadah-ibadah yang antum laksanakan di pesantren. Jauhi, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi musik, bukan hanya di pesantren, karena itu merupakan larangan yang dilarang oleh agama kita.
Ya. Jauhi larangan, tinggalkan larangannya. Ketika di pesantren dilarang untuk berkata kotor, maka ketika di rumah implementasikan, jauhi perkataan kotor. Nah sekarang ketika di zaman yang dipenuhi atau zaman yang modern ini, media sosial, ada yang bilang, Ustadz, kita nggak berbicara, yang dilarangkan kita berkata kotor. Tapi bagaimana kalau kita menulis di media sosial, menulis kalimat-kalimat yang fahish, kotor, sama larangannya. Maka di dalam mengimplementasikan ketakwaan adalah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu kami sampaikan dan antum perhatikan sebagai bekal untuk di rumah selama liburan, dan ini menjadi judul ya pembekalan kali ini, berbakti dan berbagi. Berbakti dan berbagi. Antum selama berbulan-bulan di pesantren, ada yang sudah bertahun-tahun di pesantren, diajarkan oleh ustadz-ustadz kita tentang kebaikan-kebaikan, tentang bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh ustadz kita bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Diajarkan oleh ustadz kita akhlak yang baik. Maka hal tersebut harus antum implementasikan ketika liburan. Salah satunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini merupakan perkara yang besar para ikhwah. Perhatikan yang di belakang. Tidak yang main-main. Perhatikan. Berbuat baik kepada kedua orang tua bukan perkara yang kecil. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan berbuat baik kepada orang tua, perintahnya setelah perintah beribadah kepada Allah, menjauhkan persekutuan kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja semata, yang esa. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana.
Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Perintah-perintah yang mana birrul walidain selalu digandengkan, seringkali digandengkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Begitu besar kedudukan orang tua. Begitu besar kedudukan kedua orang tua. Karena mereka lah sebab adanya kita. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik, yang paling afdal?" Nabi SAW menjawab salah satunya apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya siapa? Kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Ini merupakan dan menunjukkan bagaimana kedudukan kedua orang tua sangat besar sekali dalam agama kita. Maka wajib bagi kalian dan kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama berbulan-bulan antum tinggalkan mereka. Selama berbulan-bulan antum sibukkan mereka untuk menjenguk antum datang ke sini. Selama berbulan-bulan antum sibukkan pikiran mereka untuk membiayai antum semua. Ini selama antum pesantren saja. Kalau kita ambil dari belakang, dari antum lahir, bahkan sebelum dilahirkan, berat beban yang dipikul orang tua. Maka wajib bagi antum untuk berbuat baik selama 2 minggu, kurang lebih 2 pekan. Antum libur, berbuat baik kepada orang tua, bantu mereka, ringankan beban mereka. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Karena dengan membantu mereka, meringankan mereka, berbuat baik kepada mereka, ridho mereka akan kita dapatkan. Kalau mereka ridho dengan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita. Jangan sampai antum durhaka kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya durhaka kepada orang tua akan menimbulkan kemurkaan keduanya. Ketika mereka murka, ketika mereka marah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada kita. Harus hati-hati. Di dalam sebuah hadis
menunjukkan bagaimana keutamaan seseorang yang berbuat baik kepada orang tua. Ada 3 orang lelaki yang terjebak dalam goa. Goanya tertutup oleh batu. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal kebaikan mereka yang mereka lakukan. Salah satunya adalah berdoa dengan kebaikannya itu birrul walidain. Apa kebaikannya? Seorang laki-laki ini mempunyai kedua orang tua yang sudah tua renta, dan dialah yang selalu mengurus kedua orang tua ini, membuat makanannya, membuat susu dan diberikan kepada kedua orang tua ini. Padahal dia juga punya anak dan istri, namun dia tidak pernah memberikan susu kepada anak-anaknya kecuali dia memberikan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Maka pada suatu saat, perhatikan, maka pada suatu saat dia pun bekerja sampai larut malam. Kemudian sudah sampai di rumah, seperti biasa dia membuatkan makanan dan susu, memerah susu. Kemudian dia bawa untuk diberikan kepada kedua orang tua tersebut. Namun ketika datang ke rumahnya, dia dapati kedua orang tuanya sudah tidur. Maka dia pun menunggu dengan makanannya dan susunya tersebut. Di waktu yang sama anak-anaknya merengek nangis menginginkan susu tersebut, namun dia tidak berikan. Kenapa? Karena orang tuanya belum meminumnya. Subhanallah. Sampai datanglah keesokan harinya, orang tuanya bangun, kemudian diberikan susu tersebut dan makanannya. Kemudian setelah mereka minum dan makan, baru diberikan sisanya kepada anak-anaknya. Maka dia pun berdoa dengan kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya berbuat baik kepada orang tua akan dimudahkan urusannya. Akan dimudahkan urusannya. Ustaz tanya kepada antum, pernah antum satu kali saja ketika nelpon tanya kepada orang tua, Pak, Bu, gimana kabar Bapak, gimana kabar Ibu? Jaga kesehatan, perhatian kepada orang tua. Pernah enggak seperti itu? Pernah enggak kita perhatian kepada kedua orang tua seperti mereka perhatian kepada kita? Maka para ikhwah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya orang tua kepada anaknya. Doanya orang tua kepada anaknya. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awat la turaddu wa la syakka fihin." Ada 3 doa, 3 dakwah, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan lagi. Da'watul madlum, da'watul musafir, da'watul walid liwaladihi. Doanya orang yang dizalimi, doanya yang sedang safar, dan doanya bapak atau orang tua kepada anaknya. Subhanallah.
Di sela-sela liburan, sempatkan memohon doa kepada orang tua. Meminta didoakan oleh orang tua. Kita jangan hanya meminta uangnya saja. Kita jangan hanya meminta baju, sepatu, dan yang lain-lain. Minta sekali-kali didoakan oleh orang tua. Minta didoakan oleh orang tua untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmunya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu yang kedua. Poin yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Yang tema pembekalan ini adalah berbakti dan berbagi. Antum sekalian belajar di pondok pesantren, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang akidah yang benar, belajar tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai tuntunannya, tuntunan Nabi kita yang mulia. Belajar mengetahui tentang kewajiban-kewajiban hamba atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum pulang dalam rangka ijazah atau utlah atau liburan, momen ini jadikan untuk belajar dan berbagi. Belajar dan berbagi. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Liburan bukan berarti libur segala aktivitas. Liburan bukan berarti semua aktivitas berhenti. Yang ada hanya tidur, nonton, makan, itu aja udah. Tidak. Kita harus tetap belajar dan berbagi. Ajarkan apa yang kita dapat di pesantren kepada kerabat kita. Yang paling pertama, ajak orang tua. Karena salah satu alasan orang tua antum menyekolahkan antum di pesantren, kebanyakan apa? Ustaz, saya mesantrenkan, saya sekolahkan anak saya agar mereka tidak seperti saya, agar anak saya tidak seperti saya yang minim pengetahuan agama, yang lemah terhadap pengetahuan agama Islam ini. Maka saya pondokkan anak saya. Biar apa? Biar dia mengajari saya. Banyak yang seperti itu. Maka ajarkan kepada orang tua kita yang paling pertama tentang agama Islam ini. Terkadang kita mendapati bapak kita, ibu kita, ya, masih belum bisa menunaikan, melaksanakan syariat Islam ini dengan sempurna. Kasih tahu mereka tentang cara berpakaian yang islami, tentang ibadah yang sesuai syar'i, sesuai tuntunan.
Tentunya dengan adab dan akhlak, dengan sopan santun. Bisa jadi kadang orang tua atau ibunya masih tidak berpakaian masih belum bisa menutup aurat, diingatkan, Bu, kalau perempuan itu wajib menutup aurat loh, Bu. Sampaikan kepada bapaknya misalkan masih belum bisa menunaikan ibadahnya sesuai syar'i, ajarkan kepada bapaknya. Tentunya tadi disampaikan dengan cara yang bagus, cara yang baik. Setelah kepada orang tua, kepada kakaknya, kepada adiknya. Momen ketemu dengan adiknya, dengan keponakannya, ajarkan kepada mereka tentang baca Al-Quran. Antum sudah tahu bagaimana keutamanya orang yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ajarkan kepada mereka. Nah, jadi momen liburan ini adalah merupakan momen untuk kita berbagi, dan tentunya dimulai dari diri kita dulu. Kemudian poin yang terakhir yang Ustaz sampaikan, momen liburan ini berbarengan dengan momen Natal dan Tahun Baru. Kenapa dahulu? Senang antum? Senang? Prinsip kita, prinsip seorang mukmin, dengarkan. Apalagi seorang thalabatul ilmi, penuntut ilmu. Tidak ada tahun baru, tidak ada akhir tahun. Yang ada apa? Umur kita berkurang. Yang ada umur kita berkurang. Para salaf, para ulama salaf, mereka sangat bersedih ketika umur mereka bertambah, bukan bertambah sebenarnya ya, berkurang pada hakikatnya. Namun mereka belum bisa memaksimalkan atau membawa bekal untuk dibawa nanti ke akhirat. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah momen tahun baru ini bukan momen atau bukan hari raya umat Islam. Yang pertama kali membuat hari raya tahun baru atau yang merayakan tahun baru bukan orang-orang Islam. Namanya juga hari raya tahun Masehi atau tahun baru Masehi. Siapa yang merayakannya? Orang-orang mana? Bukan orang-orang Islam. Ingat, orang-orang kafir. Yang pertama merayakannya bukan orang-orang Islam. Maka ketika orang Islam ikut-ikutan merayakan, berarti mereka bertasyabuh dengan orang-orang
Dan kita tentunya dilarang untuk bertasyabuh. Ketika kita merayakan tahun baru ini, kita dituntut untuk apa? Bergadang sampai malam. Kira-kira manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Nabi SAW melarang keras. Apa? Samar. Bergadang, ngobrol setelah sholat isya tanpa ada alasan. Tidak boleh. Apalagi ini nunggu, ya, ngumpul-ngumpul, apalagi bakar-bakar petasan, ya. Maka ingat, prinsip kita, apalagi thalabatul ilmi, tidak ada perayaan tahun baru. Tidak ada perayaan tahun baru. Antum harus punya prinsip, dan itu sikap loyalitas wala wal bara kepada kaum kafirin. Ingat, perayaan yang ada dalam Islam hanya dua: Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada perayaan, maka tidak boleh merayakan. Ya, dan Ustadz sangat mengharapkan dari antum semua, jangan nanti ada yang kumpul-kumpul, janjian kumpul-kumpul, malam tahun baruan kumpul-kumpul, kemudian makan-makan, raya-raya ini, jalan sana jalan sini, enggak. Yang ketahuan atau yang ada laporannya, mungkin ada teguran nantinya. Ya, tegurannya kita serahkan kepada kesatria. Karena ini bukan hanya peraturan para ikhwah. Ini sebagai apa? Prinsip kita seorang mukmin. Kita tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir. Ya. Dan ini salah satu akidah kita, keyakinan kita. Itu para ikhwah sekalian, poin-poin yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi antum yang ingin melaksanakan liburan. Semoga nanti antum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya, dan orang tua atau keluarga antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kembali ke ma'had, antum membawa semangat baru, bukan membawa futur, tapi semangat yang baru, ya. Sekian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.